Bismillah, perkenalkan nama saya Nada Fitri Nurhidayah, mahasiswa manajemen. Pengertian kebijakan dakwah yaitu menurut beberapa para ahli, menurut dai kebijakan adalah apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit. Kemudian menurut James E. Anderson, kebijakan adalah perilaku dari sejumlah aktor, pejabat, kelompok, instansi pemerintah, atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kemudian dakwah menurut Dr. Andes Salahuddin Sanusi adalah usaha mengubah keadaan yang negatif menjadi keadaan yang positif, memperjuangkan yang ma'ruf atas yang mungkar, memenangkan yang hak ke atas yang batil. Jadi dapat disimpulkan bahwa studi kebijakan dakwah adalah proses kajian terhadap pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menerapkan ajaran Islam di dalamnya. Identifikasi masing-masing unsurnya. Yang selanjutnya yang pantas untuk kita pelajari dalam analisis kebijakan dakwah ini, suatu kebijakan yang menjabarkan proses pembuatan kebijakan agar supaya mampu memecahkan problematika dakwah dalam kehidupan dengan menggunakan kebijakan tertentu. Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Di samping itu, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten atau kota, dan kepengurusan bupati atau wali kota itu sendiri. Selanjutnya, mengapa perlu mempelajari analisis kebijakan dakwah? Nah, di sini untuk dalam mempelajari analisis kebijakan dakwah itu sebuah aktivitas yang dilakukan untuk mendampingi klien dalam menghadapi masalah tertentu, mengenali masalah, mengembangkan alternatif kebijakan, serta memberikan rekomendasi kebijakan terbaik untuk menghadapi masalah yang dihadapi klien tersebut. Selanjutnya, manfaat mempelajari analisis kebijakan dakwah. Nah, untuk menerjemahkan titik awal dan arahan-arahan menjadi langkah-langkah konkret yang dapat mengarahkan jalan pergerakan menuju sasaran yang ditetapkan. Yang ditetapkan sasaran dakwah adalah yang pertama, ibadah dan melakukan kebijakan yang dapat disebut dengan tujuan jangka pendek, yaitu memperbaiki diri, membangun keluarga, membimbing masyarakat. Kemudian untuk misi yang kedua, yaitu jihad untuk menegakkan syariat Islam yang merupakan tujuan jangka panjang, diantaranya memperbaiki pemerintah, mengembalikan kekhalifahan, mencapai tempuk kepemimpinan dan kepelaporan. Dan yang terakhir, studi kasus, di mana saya mengambil studi kasus Hizbut Tahrir Indonesia, didapatkan bahwa adanya Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat disebabkan karena munculnya ormas yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ormas tersebut adalah HTI, sebuah gerakan sosial yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara Khilafah Islamiyah di Indonesia. Dalam upaya pencapaian tujuan, HTI melakukan propaganda dan agitasi sebagai senjata untuk mendapatkan hati dan pikiran masyarakat. Landasan hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak dapat mengakomodir permasalahan keormasan sehingga dibutuhkan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dengan mengesahkan peraturan pemerintahan pergantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Nah, pantauan hasil kebijakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam perspektif peperangan asimetris dengan studi kasus Hizbut Tahrir Indonesia dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dari kebijakan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan belum dapat mencapai tujuan. Nah, implementasi dari Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan yaitu pencabutan badan hukum oleh pemerintah terhadap salah satu ormas yang diduga memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yaitu HTI. Pencabutan badan hukum HTI menimbulkan berbagai dampak, diantaranya polarisasi antara pendukung Mas HTI dengan masyarakat pro pemerintah.
Penyebaran paham radikal melalui gerakan bawah tanah yang dilakukan oleh ex-anggota HTI dan semakin meningkatnya jiwa radikal dan rasa benci terhadap pemerintah dari ex-anggota HTI berpotensi menimbulkan pemberontakan bahwa gerakan insurgensi. Adanya kebijakan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dalam perspektif peperangan instrumentif menimbulkan ancaman baru bagi pertahanan dan keamanan negara. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.